Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu kembali walaupun melalui kelas online. Namun saya harapkan materi yang diberikan masih bisa dipahami. Nah, materi kita hari ini adalah kelas dan objek. Kelas ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram UML, jadi UML ini adalah Unified Modeling Language yang digunakan untuk memodelkan ya dalam permodelan. Jadi biasanya digunakan saat kita merancang suatu aplikasi. Nah, salah satu diagram di dalam UML adalah diagram kelas. Nah, diagram kelas tersebut akan menggambarkan bentuk kelas yang kemudian nanti bisa diimplementasikan di dalam kode program. Nah, diagram kelas itu terdiri dari 3 kotak. Nah, jadi ada nama kelasnya, ya, kotak pertama, kemudian kotak kedua itu berisi fields ataupun atributnya, kemudian kotak ketiga ini adalah konstruktor ataupun metode-metodenya. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk yang biasa kita lihat. Nah, jika bentuk diagram kelas tersebut kita implementasikan di dalam suatu kode program, ya, maka kalaupun itu kode program Java, maka bentuknya adalah seperti yang di bawah ini. Jadi kelasnya itu nanti menjadi public class, nama kelas, kemudian tanda buka kurung tutup kurung, dan di dalamnya yang pertama sekali itu adalah fields ataupun atributnya, kemudian konstruktor, diikuti dengan metode-metodenya. Pertama sekali saya akan menjelaskan tentang fields atau atribut atau keadaan. Nah, fields ini dia akan menyimpan nilai dari suatu objek, sehingga juga dikenal sebagai instant variable atau variabel milik si objek. Nah, jika Anda menggunakan aplikasi BlueJ, maka Anda dapat menggunakan klik kanan, kemudian inspect untuk melihat field-field apa saja yang ada pada suatu objek. Nah, fields ini akan mendefinisikan atribut atau keadaan suatu objek. Contohnya bisa kita lihat di sini ada satu kelas yang bernama ticket machine, ya. Nah, keadaannya apa saja? Nah, ternyata tiket machine itu memiliki harga. Kemudian ada balance untuk menyimpan sisa uang yang sudah yang akan dikembalikan. Kemudian ada total. Nah, total ini adalah berapa jumlah uang yang dimasukkan. Nah, jadi ketiga hal ini yang kita sebut dia sebagai field. Nah, untuk setiap field, yang pasti pertama sekali dia harus ada visibility modifier. Kemudian tipe datanya, kemudian nama variabelnya apa. Nah, visibility modifier pada bahasa Java ini sebetulnya ada beberapa, ada 4 sebetulnya. Nah, namun yang akan saya bahas terlebih dahulu di sini hanya 2 saja, yaitu public dengan private, karena ini yang paling penting yang akan sering kita gunakan. Nah, public ini jika kita mendefinisikan kelas, variabel, ataupun metode yang di depannya ada kata-kata public, maka maknanya kelas, variabel, metode tersebut dapat diakses oleh semua objek di dalam sistem. Jadi di mana saja itu pasti bisa mengaksesnya. Nah, namun jika private, maknanya variabel dan metode kalau kita tambahkan visibility private di depannya, maknanya variabel metode tersebut hanya bisa diakses di dalam kelas itu saja. Ya. Nah, kalau di dalam diagram UML, public ini kita notasikan dengan tanda plus, sedangkan private kita notasikan sebagai tanda min. Nah, bisa dilihat di sini bahwa circle ini memiliki fields, min radius, berarti radius ini adalah private, min color, maknanya color juga private. Kemudian metodenya
Di depannya ada plus, maknanya metode ini nanti akan kita tambahkan visibility modifier-nya public, ya. Oke, nah kita akan melihat langsung bagaimana caranya untuk mengimplementasikan dari suatu diagram kelas menjadi kode programnya itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini ada diagram untuk kelas circle. Jadi circle ini adalah namanya. Kemudian radius, ya, radius dan color ini adalah field atau atributnya. Dan ini adalah semua metode-metodenya. Nah, jika kita implementasikan yang pertama sekali field-nya, maka circle-nya di sini akan menjadi public class circle. Kemudian radius dan color di sini menjadi, karena ini min, maka menjadi private, ya. Tipe datanya double, private double, namanya adalah radius, maka private double radius. Nah, berikutnya min color string, maknanya private string color. Nah, jadi demikian cara kita membuat field ataupun instan variabel dari suatu kelas.